Song Ji Hyo bisa dikatakan sebagai pusat popularitas. Pada saat itu, saya menelpon Song Ji Hyo dan berkata, apakah kamu sudah membaca artikelnya? Jika belum, jangan lihat. Zodiac yang salah satu personelnya berasal dari Indonesia, yakni Zayan. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke, dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama ada berita dari Song Ji Hyo yang angkat bicara usai dirinya diminta keluar dari Running Man. Aktris Korea Selatan yakni Song Ji Hyo menanggapi desakan netizen yang memintanya untuk keluar sebagai anggota tetap variety show Running Man pada Juni lalu. Dalam sebuah episode, Song Ji Hyo dinilai tidak berusaha keras dan juga kurang berpartisipasi dalam Running Man. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 yang lalu, Song Ji Hyo bersama dengan member Running Man yang lain seperti Yoo Jae Sok, Ji Sok Jin, dan juga HaHa berkumpul di YouTube Big Hye-kyo. Kru program itu mulai membicarakan tentang bagaimana kritik yang diterima oleh Song Ji Hyo tentang dugaan kurangnya antusiasmenya di Running Man dan juga rumor soal dia meninggalkan acara yang sudah dibintanginya selama 13 tahun itu. Yoo Jae Sok mengungkit episode tersebut dengan mengatakan bahwa Song Ji Hyo lebih pendiam daripada yang biasa dilihat oleh penggemar. Yang mengatakan, saya sedang menonton televisi dan ada sebuah episode ketika Song Ji Hyo tidak banyak bicara. Adapun untuk Song Ji Hyo mengakui bahwa hal itu memang sulit, namun ia menambahkan betapa bersyukurnya ia kepada lawan mainnya seperti Yoo Jae Sok dan juga Sok Jin yang telah mendukungnya melewati masa-masa itu. Lebih lanjut, Song Ji Hyo mengungkapkan, itu benar, itu sebabnya ketika ada kontroversi mengenai diriku yang meninggalkan acara, aku sangat berterima kasih kepada Yoo Jae Sok dan Ji Sok Jin. Ji Hyo teringat kalau Yoo Jae Sok menelponnya untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja. Tetapi setelah menyadari bahwa Song Ji Hyo belum melihat artikel itu, Yoo Jae Sok tiba-tiba mundur dan juga mengatakan kepada aktris tersebut untuk tidak mencari namanya di internet. Pada saat itu, saya menelpon Song Ji Hyo dan berkata, apakah kamu sudah membaca artikelnya? Jika belum, jangan lihat. Jangan lihat dan jangan mencari. Aku menelponnya karena dia adalah anak yang berhati lemah. Awalnya, aku pikir dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pintar. Tapi itu karena dia benar-benar belum melihat beritanya. Ungkap dari Yoo Jae Sok. Tapi teman-teman, kalian tahu kan yang namanya manusia itu banyak banget yang memiliki jiwa kekepoan. Semakin dilarang, semakin kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, begitu juga nih dengan Ji Hyo. Setelah dia mendengarkan bagaimana perkataan dari Yoo Jae Sok tadi, dia pun menjadi penasaran dan pengen mencari namanya di internet. Dan aktris tersebut juga sempat bercanda bahwa dia belum pernah mencari namanya di mesin pencari sebanyak ini dibandingkan saat itu. Namun, hal itu tampaknya menguntungkan sang aktris karena dia mencoba melihat apa yang terjadi dari sudut pandang positif dan juga belajar dari hal tersebut. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pada saat itu Yoo Jae Sok berkata, ini masalah kerja keras mulai minggu depan, jadi jangan khawatir. Sebenarnya, saya mencari nama saya selama seminggu lebih banyak daripada yang saya cari pada tahun lalu. Artikel itu adalah sebuah inspirasi. Saya telah bekerja lebih keras sejak itu. Secara khusus, Song Ji Hyo menjelaskan bahwa dia menelpon Yoo Jae Sok dan meminta untuk mengajaknya lebih banyak terlibat dalam percakapan, sehingga ia bisa lebih aktif dan berpartisipasi lebih banyak lagi. Di sisi lain, permintaan mundurnya Song Ji Hyo dari Running Man dianggap sebagai batu loncatan untuk menghadapi krisis dan juga penayangan di luar negeri. Song Ji Hyo sendiri digunakan untuk mendongkrak popularitas Running Man di luar negeri karena rating yang mereka peroleh tidak cukup baik. Song Ji Hyo bisa dikatakan sebagai pusat popularitas menurut laporan hasil ke-12 survei Hallyu luar negeri 2023. Bahkan, Song Ji Hyo membuktikan popularitasnya dengan menempati peringkat teratas di Malaysia meskipun tidak memiliki aktivitas sebagai seorang aktris. Running Man mempertahankan peringkat rata-rata pemirsa sebesar 3-4% berdasarkan popularitas luar negeri. Semua masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan kepergian Song Ji Hyo. Perhatian harusnya difokuskan pada bagaimana tim produksi Running Man. Dan untuk berita kedua datanya dari Zodiac yang akan segera tampil di Indonesia. Zodiac resmi merilis lagu dan musik video Lemonade pada hari Selasa tanggal 5 September. Lemonade merupakan single comeback pertama Zodiac yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar. Begitu dirilis, MV Lemonade langsung dibanjiri komentar-komentar antusias dari para penggemar Zodiac atau yang dipanggil dengan Soblis. Sama seperti judulnya, dalam musik videonya nih, semua member Zodiac ditampilkan dengan buah lemon yang terlihat sangat segar. Sama dong kayak membernya yang terlihat sangat fresh juga di sini.
Konsep lagunya juga sangat summer vibes dan juga easy listening menurut aku ya. Dipadukan dengan musik video yang cerah dan juga fresh semakin membuat lagu ini tambah menarik. Visual dan outfit semua member juga terlihat sangat cocok dan juga pas sih. Dengan irama dan lirik yang memukau, lagu ini berhasil menjadi candu bagi para pendengarnya. Koreografi yang ditarikan semua member terlihat asyik dan juga membuat penonton pengen ikut ngedance nih. Dan setelah dirilis, MP-nya itu mendapatkan banyak penonton nih. Bahkan setelah beberapa jam saja, MP-nya sudah ditonton puluhan ribu kali dan terus bertambah hingga saat ini. Di sisi lain, untuk pemerintah kota Solo menggelar pentas budaya bertajuk Persembahan dari Solo di Pura Mangkunegaran pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 mendatang. Bintang tamu acara ini diantaranya adalah Anggun C. Sasmi, Waljina, hingga Zodiac. Tak sekedar pentas nyanyi saja, acara yang merupakan hasil kerjasama Pemkot Solo dan Shopee ini juga menampilkan peragam busana dari Kimi Jayanti. Ketua Panitia Persembahan dari Solo, yakni Ade Mulya, menjelaskan pagelaran budaya ini menggabungkan pop culture dengan budaya asli dari Solo. Di rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung Solo pada Senin tanggal 4 September 2023 yang lalu, beliau mengatakan acara ini menggambarkan bagaimana Solo sangat terbuka pengembangan karya seni, akulturasi dua budaya. Makanya kami menghadirkan Zodiac. Ia kemudian merinci para bintang tamu yang akan meramaikan pegelaran budaya ini. Selain Anggun C. Sasmi dan Fabio Asher, ada juga Maestro Keroncong yakni Waljina yang mewakili budaya lokal Solo. Kimi Jayanti juga nanti bakal menampilkan peragaan busana. Berbicara tentang Zodiac, beliau mengatakan Zodiac adalah boyband asal Korea Selatan. Zodiac yang salah satu personelnya berasal dari Indonesia, yakni Zayan. Adapun untuk penyelenggara hanya mengundang total 200 tamu yang terdiri dari pelaku industri kreatif, budayawan, sejumlah pihak yang mendukung acara, serta 100 warga Solo yang mendapatkan tiket gratis. Undangan ini dibagikan untuk 50 orang yang akan diundi melalui Instagram Wali Kota Solo, yakni Gibran. Untuk pengundiannya akan dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 8 September 2023. Jadi untuk para warga Solo jangan sampai ketinggalan ya. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjelaskan kolaborasi seniman lokal dan internasional adalah semangat yang diusung dalam pentas tersebut. Selain itu juga, Solo pengen belajar nih dari Korea Selatan soal pengembangan kota yang bertumpu pada industri kreatif. Beliau pun mengatakan, makanya kita belajar dari Korea Selatan, di mana mereka menyiapkan semuanya, baik F&B, fashion, dan semuanya dikemas dengan kreatif, dan membuat semua tertuju pada Korea. Sementara itu, salah satu seniman yang tampil dalam acara ini, yakni Eko Supriyanto, menjelaskan konsep tari yang akan dipentaskan. Ia bersama dengan Eko Dance Company akan mengusung kisah pertemuan Raden Mas Said, yang dikenal dengan Mangkunegaran I, dengan seorang perempuan desa bernama Rubiah. Kisah romantis ini akan disampaikan melalui sebuah lagu yang dibawakan Fabio Asher. Nanti juga ada kolaborasi dengan Mbak Anggun dan Ibu Waljina. Wah, jadi semakin penasaran ya dengan pentasnya seperti apa? Gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian juga sangat antusias melihat bagaimana pementasan tersebut? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana reaction kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time, dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.